Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya PP Petani Bahagia Channel. Kabarnya sahabat semua, semoga saja sahabat semua yang nyimak video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Oke sahabat, lanjutlah saja saya langsung ini ya. Di sini saya akan membuat pupuk organik cair dan pupuk kompos dari bahan-bahan yang ada di depan saya ini, yang akan menjadi pupuk super jos dan super dahsyat nanti sahabat. Tapi sebelumnya berkenan like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya sahabat, agar sahabat mudah untuk nyimak video tutorial saya terkait dunia pertanian, dunia organik, dan dunia herbal. Sebelum saya melakukan pembuatannya, peracikannya terhadap bahan-bahan ini untuk menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat, terlebih dahulu pertama-tama akan saya jelaskan sahabat dari masing-masing bahan ini. Bahan ini sampah dari sisa dapur ini sahabat, lengkap semua, lengkap sekali isinya di dalam. Ini ada yang merah-merah, ini ada sisa semangka, ada sisa kangkung-kangkung yang sudah saya cacah, ada juga sisa-sisa dari sampah sayur, potongan-potongannya, dan juga banyak sekali ini bahan-bahan di dalamnya sahabat. Banyak sekali isinya, pokoknya semua yang ada di dapur, sampah-sampah yang mudah terurai sudah saya masukkan sini. Saya minta dengan istri, apabila ini dijadikan pupuk organik cair maupun pupuk kompos sahabat, sangat bagus sekali untuk kesuburan tanaman baik di masa vegetatif maupun di masa generatif. Nah, di sini juga ada saya siapkan ini daun petai lamtoro ini sahabat ya. Jadi yang terkandung di dalam petai lamtoro ini sahabat, dia mengandung unsur hara yang cukup tinggi, sehingga sahabat dapat dijadikan bahan organik untuk pupuk, baik itu pupuk cair maupun pupuk organik padat atau pupuk kompos. Sedangkan kandungannya ini mengandung 3,84% nitrogen, terus untuk fosfornya 0,2%, kaliumnya 2,06%, serta kalsium 33%. Wah, tinggi sekali ya sahabat ya untuk kandungan dari petai ini atau daun lamtoro. Di sini juga sudah saya siapkan daun pepaya. Daun pepaya ini sahabat, di dunia pertanian organik, dia selain digunakan sebagai pestisida organik, daun pepaya juga mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro yang cukup tinggi nih sahabat, sehingga sangat baik untuk dijadikan bahan tambahan pembuatan pupuk organik cair maupun pupuk organik padat. Di sini ada pisang yang sudah mulai busuk. Ini saya manfaatkan sahabat, pisang sudah mulai busuk dan kandungan unsur haranya juga sangat tinggi. Pisang ataupun kulit pisang ini untuk dijadikan pupuk organik. Sini juga daun kelor. Kalau daun kelor sudah sangat terkenal sahabat ya, apabila kita gunakan sebagai pupuk organik cair maupun pupuk kompos, ini sangat baik sekali ini unsur haranya, baik unsur hara makro, unsur hara mikro, baik itu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, dan lain-lain. Di sini juga ini M4 ini sebagai bahan utama melakukan komposernya sahabat ya. Dalam M4 sahabat pasti sudah paham, M4 ini selalu digunakan oleh petani organik sebagai bahan utama untuk melakukan komposer atau untuk melakukan fermentasi, karena di dalam M4 ini terkandung unsur bakteri mikroorganisme yang sangat baik untuk dijadikan atau dibuat bahan-bahan tambahan pupuk organik. Sini saya siapkan air. Sini saya siapkan air hujan sahabat, kurang lebih ada 5 liter. Air hujan ini mengandung nitrogen juga yang sangat tinggi, oleh karenanya saya menggunakan dalam fermentasi ini menggunakan air hujan sahabat ya. Nah, sini ini air hujan beras juga saya tambahkan sebagai bahan tambahan untuk memperlengkap unsur hara dalam bahan-bahan pupuk super jos ini. Oke, selanjutnya ikuti saya sahabat ya untuk melakukan fermentasinya. Pertama-tama saya akan melakukan penghancuran terhadap ini sahabat, daun lamtoro. Ini
Sebenarnya tidak di blender tidak apa-apa sahabat ya, karena ini saya ingin mendapat sari-sari yang lengkap dari daun lam toro ini, harus saya blender. Saya sedikit. Oke, cukup, tidak perlu terlalu hancur, yang penting dia sudah terurai daun-daunnya. Masukkan ke sini sahabat, semuanya dimasukkan sini. Karena daun lam toronya cukup banyak, ini sepertinya di antara semuanya ini saya 2 kali melakukan blenderan. Ini masih ada. Tambahkan air. Cukup. Selanjutnya masukkan juga, kita lanjut melakukan pemblenderan terhadap daun pepaya. Ini daun pepayanya juga cukup banyak, jadi karena daun pepaya ini besar-besar, sebelum dilakukan blender dihancuri dulu sahabat ya. Hancuri dulu biar tidak menyulitkan dalam proses pemblenderannya. Oke, tambahkan air. Masukkan juga semua. Sekarang dilanjut dengan daun kelornya. Kalau daun kelor ini batangnya jangan disertakan sahabat ya, cukup daun-daun kecilnya saja, karena kalau batangnya disertakan nanti bisa rusak blendernya ya. Proses blender daun kelornya. Cukup. Oke, pemblenderan terakhir daun kelor. Cukup. Sekarang tinggal tahap terakhir. Apa itu tahap terakhir? Ini singkirkan dulu sahabat. Tahap terakhir ini untuk kulit pisang dengan buahnya langsung saja akan
Saya remas-remas kulit dengan buahnya, langsung saja dimasukkan sini. Nah, itu baru diaduk. Kalau ini sudah lemah nih sahabat. Ini pisang susu ini. Tapi sebenarnya semua pisang bisa untuk dijadikan pupuk organik. Pisang gampang sekali sahabat, tuh udah hancur-hancur dia, tidak perlu di blender. Semua dimasukkan ini sampai penuh full ini sahabat. Nanti akan saya bagi dua ini. Dari dua bahan ini baru saya tambahkan lagi dengan air hujan. Dan ini terlalu banyak, terlalu penuhan. Tapi sebelum saya bagi dua akan saya aduk-aduk dulu biar tercampur rata. Ini tuh sudah penuhan, akan saya aduk-aduk dulu sebelum saya bagi dua sahabat ya. Penuhan dia ini nanti akan menjadi pupuk organik cair yang super dahsyat ini sahabat. Unsur haranya sangat lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro, baik itu berupa nitrogen, fosfor, kalium, zat besi, macam-macam pokoknya ini lengkap di sini sahabat. Oke, karena terlalu banyak akan saya bagi dua. Dibagi dua, baru nanti tambahkan air hingga penuh. Hampir pecah sahabat. Oke, dibagi dua. Selanjutnya akan saya tambahkan air. Oke, keduanya sudah sama rata. Setelah itu diaduk-aduk. Aduk yang rata. Dan ditutup sahabat, ditutup. Ditutup bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan penutupnya langsung dari ember, bisa juga menggunakan kain. Tapi dalam melakukan penutupan ini jangan 100% ditutup sahabat ya. Cukup dibiarkan begini saja supaya apa? Supaya nanti sirkulasi udara tetap berjalan dengan baik. Jadi oksigen dalam proses fermentasi ini nanti akan berjalan dengan baik dan tidak akan keluar seperti kata orang fermentasi alkohol. Ini bukan fermentasi alkohol ya sahabat ya. Fermentasi itu bahasanya saja sahabat ya, padahal pada intinya kita bukan mengambil alkoholnya di sini. Kita fermentasi supaya proses dari bahan-bahan ini tercampur dan mikroorganismenya itu sudah aktif dan makin banyak. Nah, itu sudah bisa kita manfaatkan untuk tanaman dan untuk kesuburan tanaman. Maksudnya itu ya, karena waktu saya melakukan fermentasi bahan pupuk ini, pupuk organik cair, ada salah satu sahabat yang berkomentar, kalau melakukan fermentasi nanti jadi alkohol dong bang. Kalau jadi alkohol diminum enaknya itu, jadi mabuk bilangnya. Nah, bukan itu maksudnya ya. Maksudnya bukan fermentasi yang akan nanti menjadi alkohol, terus alkoholnya nanti yang akan diberikan kepada tanaman, bukan itu maksudnya ya. Oleh karena itu saya bilang tetap harus ada sirkulasi udara keluar masuknya, jangan diikat. Kalau mau diikat rapat
menggunakan kain yang berpori-pori sehingga untuk sirkulasi udara tetap baik, sedangkan gas yang berada dalam fermentasi ini akan keluar begitu, sehingga tidak seperti yang salah satu sahabat bilang akan menjadi alkohol begitu, bukan ya, bukan itu maksudnya. Nah, setelah ini tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung kurang lebih selama 21 hari sampai 30 hari. Nah, di situ bisa kita saring. Setelah kita saring, itulah pupuk organik cairnya yang bisa kita manfaatkan untuk tanaman. Insya Allah sangat dahsyat sahabat, bahkan bisa mengalahkan pupuk-pupuk kimia. Sedangkan untuk sampahnya nanti bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman, taruh di sekitar tanaman. Bisa juga kita jadikan pupuk kompos dulu supaya berubah menjadi seperti tanah begitu. Setelah ini nanti akan saya lakukan penutupan juga sahabat, karena masih akan saya cari dulu tutupnya, nanti akan saya tutup. Tadi belum saya siapkan. Oke, sekian dulu tutorial saya cara membuat pupuk organik cair super dahsyat untuk menyuburkan tanaman baik di masa generatif maupun masa vegetatif, baik itu menghancur unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Semoga bermanfaat. Silakan sahabat coba buat di rumah yang punya tanaman ya. Nah, di sini kita membuat pupuk organik ini tujuannya pertama untuk kelestarian alam, tanaman tumbuh subur tapi tidak ada unsur kimia yang dapat berbahaya untuk kita. Yang ketiga, hasil panennya akan baik untuk kesehatan kita apabila kita konsumsi. Sekian dulu. Berkenan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.